Halo, selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi di program Kabar Sumatera di Hotel Grand Mercure Medan bersama saya Nofri Afandi. Nah, pada spesial talk show kali ini kita akan membahas mengenai gambaran penyakit TBC secara umum pada anak dan pengobatannya. Bersama dua dokter yang sudah berpengalaman, tentunya bersama saya saat ini sudah ada Dr. Hapsah SPP dari PDPU Sumut dan Dr. Fatia Merina MKet Ped SPA dari IDAIU Sumut. Kita akan tanya-tanya dulu nih dok, mengenai tuberkulosis ataupun TBC. Nah, mungkin ke Dokter Hapsah terlebih dahulu. Apa sih itu dok, tuberkulosis itu? Iya, tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang ada di paru-paru ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Biasanya tuh pasien tuh punya gejala. Jadi kita tuh sebagai dokter, kita bisa melakukan suatu anamnesis ke pasien, yaitu dengan menanyakan apa gejala utama dia datang. Salah satunya adalah batuk berdahak, batuk berdarah, habis itu kadang-kadang nyeri dada, demam, habis itu penurunan berat badan yang drastis, habis itu kadang-kadang berkeringat malam. Dari situ kita mencurigai apakah seseorang itu terinfeksi kuman TBC. Nanti ada lagi pemeriksaan penunjang, ada lagi pemeriksaan tambahan lagi untuk pas menegakkan diagnosa TBC-nya. Berarti dari kasat mata bisa dilihat juga? Bisa, dari anamnesis kita bisa melihat apakah seorang itu terinfeksi kuman TBC atau tidak. Yang pasti itu kumannya kuman Mycobacterium tuberculosis. Itu penyebabnya. Benar. Yang paling umum kan ini tanda tanya adalah batuk ya dok ya? Iya, batuk. Nah, perbedaan batuk biasa dengan TBC ini terlihat nggak dok? Oh jelas, perbedaan batuk tuh ada bermacam-macam ya. Jadi ada batuk karena kata orang batuk perokok, selalu dengar ya kata-kata seperti itu ya kan. Ini karena aku tuh sering merokok aja nih karena batuk. Habis itu batuk alergi, terus kalau dia terhirup benda asing, debu atau apa, aku nih mulai batuk. Atau memang batuk yang berdahak. Jadi kalau batuk TBC ini batuknya berdahak. Dia tuh lebih prulen, dia lebih kuning kehijauan, habis itu kadang-kadang juga bisa berbau, jadi lebih spesifik dia, beda dengan batuk yang kata orang perokok, tapi tidak apa-apa, karena kan imunitas tubuh itu berbeda-beda setiap orang, jadi bisa kita periksa, kalau memang batuknya sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, habis itu disertai dengan keluhan-keluhan tambahan yang tadi, bolehlah kita bermain ke Poliparu untuk men-screening diri dia. Baik dok, nah ini kan apakah yang berkembang di masyarakat bahwa batuk TBC ini bisa menular? Oh iya, memang ya itulah PR besar kita, yaitu memutuskan penularannya. Jadi kita harus memutuskan penularan daripada kuman TBC tadi, karena memang dia menularnya itu melalui percikan, dahak yang keluar percikan, ya kan? Apakah kita ngomong dengan orang yang positif TBC tiba-tiba dia bersin, tiba-tiba dia batuk, itu bisa droplet masuk ke saluran pernafasan kita. Jadi itu juga beresiko buat kita. Jadi makanya kalau kita merasa diri kita batuk, habis itu sedikit ada gejala bersin-bersin atau bolehlah pakai masker atau gunakan etika batuk yang benar. Salah satunya dengan menutup tangan, ya kan, habis itu dengan tisu, lalu habis itu dengan lengan dalam baju, itu boleh kita lakukan. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan etika batuk itu masih kurang di masyarakat kita. Saya ngelihat pasien-pasien saya waktu di poliklinik ya, rawat jalan, nunggu saya datang, saya sambil di parkiran gitu, mereka tuh buang dahak, di sembarangan, di pot daun-daun pot bunga di situ itu buang sembarangan. Kadang-kadang ada yang di lantai. Kan kurang kali kesadaran masyarakat kita ini. Padahal kita udah mungkin puskesmas, di rumah sakit, gunakanlah etika batuk yang benar, di lift segala macam itu saya tengok udah banyak di mana-mana, tapi ya itu kesadaran masyarakat kita mungkin masih kurang. Mungkin nanti PR lah bagi guru-guru, mungkin dari kecil diterapkan, seperti orang-orang di luar negeri itu saya lihat kebiasaan itu dari kecil di bawah sampai dewasa dia baru dia menerapkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi mungkin guru-guru TK, PAUD itu membiasakan sejak dini untuk melakukan etika batuk. Mungkin kalau kita tutup mulut saja atau kita menggunakan etika batuk, penularan tuh bisa, paling dulu COVID-19 itu kita pakai masker, semua patuh pakai masker karena takutnya. Tapi TBC ini saya rasa masih belum mawas diri. Baik dok, ini kan ada etika masyarakat dan kesadaran yang belum dicapai oleh masyarakat. Nah kira-kira jika kita bertemu dengan orang yang diduga terinfeksi TBC, berapa jauh jarak yang harus kita jaga nih dok ketika dia batuk mungkin atau dropletnya tiba di kita? Kalau saya ya pribadi memang
jangan terlalu dekat, sekitar 1 sampai 2 meter boleh kita menghindar. Jangan terlalu dekat dengan dia. Maka physical distancing dulu kita ya, jaga jarak ya supaya jangan, itu memang bagus sih kalau kita terapkan juga pada kasus-kasus TB. Tapi memang perlunya kesadaran tadi itulah. Kalau emang kita ngerasa batuk, ngerasa ada flu, bersin, pakai masker aja gitu, ngebiasain pakai masker. Baik, oke, kita ke dokter Fathia. Dokter, ada juga TBC pada anak nih, Dok. Nah, kira-kira apa sih itu TBC pada anak dan apakah hanya paru-paru saja yang diserang? Iya, jadi kalau TBC pada anak itu dia cuman spesialnya di usia saja. Jadi kalau kayak tadi Dokter Hafsah itu usia dewasa itu 18 tahun ke atas. Tapi kalau pada anak itu menurut WHO, anak itu usia dari 0 sampai 18 tahun. Nah, cuman memang kalau pada anak ini dia tergantung usia anak untuk keberatan atau keparahan TBC-nya. Jadi misalnya usianya makin kecil, potensi untuk lebih parah itu lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya pada dewasa itu kebanyakan di paru-paru, pada anak jika usianya lebih kecil, itu dia bahkan bisa sampai ke otak, ke tulang, kemudian dia bisa sampai ke usus. Bahkan ada ditemukan insiden di mata dan di tonsil. Itu apa yang terjadi, Dok, jika menyebar ke daerah lain? Itu berarti kan TBC-nya itu dia udah di luar paru kan, berarti dia masuk TBC yang sistemik, TBC yang parah, TBC yang berat. Nah, jadi itu biasanya terjadi pada anak-anak usia balita. Atau bahkan kalau misalnya di sekitaran paru ada namanya TBC milier, itu adalah TBC yang tingkat keparahannya itu berat. Nah, itu biasanya pada anak-anak yang usianya di bawah 6 bulanan. Nah, uniknya pada anak ini tingkat keparahan TBC ini juga dipengaruhi oleh status imunisasi BCG-nya. Semakin anak itu tidak diberikan imunisasi BCG, tidak lengkap imunisasinya, maka kalau dia terkena TBC akan menjadi lebih parah gitu. Berarti ada penyebab yang membuat dia menjadi lebih ada parah, faktor resiko. Faktor resiko. Nah, kemudian kalau penyebab kumannya itu sama saja sih, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bedanya juga dengan dewasa, kalau pada anak kita lebih fokus ke berat badannya. Jadi pada anak itu penurunan berat badan itu malahan yang paling harus kita perhatikan dan itu adalah sinyal pertama. Nah, jadi kalau misalnya berat badannya itu semakin menurun atau tidak naik-naik walaupun sudah diberikan tata laksana nutrisi yang tepat, tapi dia nggak ada perubahan. Nah, apalagi ada kontak dengan TBC yang dewasa, itu harus kita screening TBC. Nah, saya mau tanya juga nih, Dok, ada mitos atau fakta nih bahwa TBC dari keturunan. Nah, tapi jadi dulu, Dok, kita akan jeda sebentar. Setelah segmen yang berikut ini kita akan sambung kembali, tetap di Kabar Sumatera. Ya pemirsa, masih dari Hotel Grand Mercure Medan, kita sambung kembali perbincangan tadi. Dok, tadi ada mitos atau fakta, apakah TBC ini datang dari keturunan? Oh iya, banyak tuh ya. Apalagi kalau udah pasien datang dengan keluhan batuk berdarah. Oh, ini aku diguna-guna nih sama istri muda atau istri tua, nggak tahu lah ya kan. Selalu bilang gitu, Dok, karena dia ngerasa kalau udah berdarah itu baru dia emergensi, dia ngerasa perlu mencari. Padahal bukan karena penyakit keturunan atau memang titipan dari siapalah itu, katanya tidak ada. Itu semua mitos ya. Memang ini memang pure akibat imunitas tubuh yang menurun, dia terinfeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, lalu dia punya gejala. Tadi itu ada batuk darah, batuk, sesak, nyeri dada, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Kadang-kadang penyakit TB ini kan dia tuh punya komorbid. Komorbid ini penyakit yang sudah dia menderita seperti penyakit DM, HIV, ya, lalu habis itu penyakit PPOK yang memang selalu menggunakan pengobatan-pengobatan yang jangka panjang, penyakit jantung. Jadi tanpa dia sadarin imunitasnya itu menurun, sehingga terkenalah orang yang terinfeksi kuman TBC lalu dia menyerang ke paru-parunya. Jadi bukan penyakit turunan. Jadi stigma-stigma atau perkataan ini penyakit turunan apa segala itu
mitos. Mitos, ya. Faktanya memang karena imunitas tubuhnya yang menurun, sehingga mudahnya, atau karena penyakit komorbid yang dia punya, yang dibawanya, yang sudah ada di dia, itu juga membuat imunitas tubuhnya rendah, sehingga dia mudah terserang infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, atau memang kurang intake makanan, kurang gizi. Ini banyak nih wanita-wanita diet. Saya juga lagi diet sebenarnya. Cuman kita harus diet yang sehat dong, ya kan, harus tinggi protein, cukup karbohidrat, cukup lemak. Jangan yang diet yang sangat-sangat luar biasa ekstrim ya, sehingga tidak memikirkan kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh apa nih sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang ada yang diet terlalu ketat sehingga proteinnya kurang, karbohidratnya kurang, lemak. Jadi dia harus bekerja yang berangkat pagi sampai malam, mungkin imunitas tubuhnya mungkin kecapean, habis itu gaya hidupnya mungkin ya dikelilingin orang-orang yang perokok, atau memang kebiasaan dia merokok. Itu juga bisa jadi faktor resiko seseorang tuh terinfeksi kuman TBC. Jadi bukan suatu penyakit turunan atau penyakit titipan dari siapa-siapa. Berarti imunitas rendah, kemudian adanya komorbid sehingga membuat mereka jadi rentan. Gitu, atau kebiasaan dia merokok, atau diet yang tidak sehat. Baik, kita selanjutnya ke Dokter Fathia. Dokter, bagaimana mengenai proses pengambilan sampel pada anak untuk penegakan diagnosis TB? Ya, pada anak itu untuk diagnosis TBC benar. Salah satunya adalah pemeriksaan tes cepat molekuler melalui cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini sebenarnya di bagian mana anak itu terinfeksi. Jadi misalnya yang paling umum adalah sputum. Ya, karena memang TBC ini kan paling banyak memang TBC paru. Nah, jadi cairan sputum atau dahak ya kita bilang. Kemudian kalau dahaknya nggak dapet, karena anak-anak ini kan sulit ya mengeluarkan dahak. Nah, kita bisa melakukan bilas lambung. Nah, kemudian dari cairan bilas lambung itu nanti diperiksa tes cepat molekulernya, ada nggak si kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Kalau misalnya nggak bisa juga, kita periksa fesesnya. Kenapa? Karena anak-anak itu sering kalau misalnya buang dahak itu nggak dibuang, ada yang dibuang. Tapi ditelan. Jadi diharapkan di lambung dan fesesnya itu adalah si kuman ini. Nah, beda lagi kalau misalnya dia terkena misalnya di kelenjar getah bening, itu TCM-nya dari kelenjar getah bening. Kemudian dari misalnya mengenai otak tadi ya, dari cairan otak. Kemudian misalnya dari yang di abdomen ya, di perut. Nah, berarti nanti biasanya di perut itu kan ditemukan waktu saat operasi itu tuberkelnya itu akan diperiksakan patologinya, apakah memang ke arah Mycobacterium tuberculosis. Jadi memang sesuai tempat juga, tetapi mayoritas dari sputum, kemudian bisa dari cairan lambung dan feses. Baik, berarti tergantung dari mana infeksinya berada gitu ya? Betul. Biasanya dari dahak, feses dan cairan lambung. Baik, Dokter Hapsah, kira-kira bagaimana pengobatan untuk penderita TBC orang dewasa? Ya, sebenarnya memang itulah ya, pengobatan TB itu 6 bulan. 6 bulan kita minum obat teratur dengan 2 bulan fase awal, lalu dilanjuti dengan fase lanjutan yang 4 bulan. Karena memang siapa sih yang mau minum obat lama-lama ya kan, Dek? Apalagi dia 2 bulan makan obat tuh udah ngerasa enakan. Pasti dia udahlah stop. Nah, itu yang menyebabkan nanti jatuhnya lebih parah jadinya. Makanya itu sebenarnya kalau dia teratur aja 6 bulan teratur dia minum obat, betul-betul dia memikirkan aku harus sehat, aku harus sembuh, aku harus menjaga kesehatanku untuk keluargaku, untuk sekelilingku, lingkunganku. Pasti dia akan merasa beban buat dia kalau dia memutuskan pengobatan. Jadi kan 2 bulan itu ada RHZE, ada rifampicin, ada isoniazid, ada pirazinamid, ada etambutol. Itu disesuaikan dengan berat badan pasien. Jadi setiap pasien tuh beda-beda mendapatnya. Kalau berat badannya semakin berat ya makin banyak obatnya. Kalau berat badannya makin menurun ya agak rendah, agak sedikit lah yang dia makan. Karena berdasarkan berat badannya. Karena kuman itu kita membunuh obat itu kuman Mycobacterium itu kita bunuh dengan berdasarkan berat badan kita. Kita membunuh kuman tersebut. Jadi 2 bulan makan obat dengan 4 macam obat tadi itu diharapkan 1 dia bisa menurunkan apa? Menurunkan faktor penularannya. Jadi benar-benar ada yang bakteriasidal, ada yang bakteriasid. Dengan pola kuman itu dia bisa memutuskan penularannya.
Jadi dia serius minum obat 2 bulan, dia sudah tidak menularkan orang lagi, Ya. anggota keluarga. Jadi yang sedihnya kadang-kadang dukungan keluarga yang kurang. Semangat. Jadi dukungan keluarga kalau sudah terinfeksi TB, udahlah dia tidur di kamar paling belakang, yang sinar mataharinya sedikit, yang piringnya dibedakan, yang sendoknya dibedakan, semua dibedakan. Diisolasi. Jadi sebenarnya itu salah, dia tidak menular melalui sendok, piring, apalagi ya, salaman, ciuman, enggak, dia menular batuk aja. Berpelukan tidak menularkan. Jadi kadang-kadang dukungan keluarga yang kurang buat si pasien tadi itu, sehingga ya udahlah, dia padahal kan dia butuh sinar matahari, malah dia tidurnya di belakang. Dia harus butuh sinar matahari. Jadi selama dia minum obat ini, dia harus berjemur, dia harus minum susu, dia harus hidup sehat, tidak merokok, jauh dari asap rokok, betul-betul dia harus sehat. Ya. Lalu 4 bulan itu dia sudah biasa, tidak usah takut gitu loh. Ya. Jadi memang di fase pengobatan yang 6 bulan ini, yang teratur minum obat ini 6 bulan, yaitu tadi butuhlah dukungan. Jangan malah diisolasikan, malah ditaruh jadi di belakang. Ya, jadi malah dia berpikir, loh aku mau sehat loh gitu kan. Jadi rata-rata pasien saya seperti itu, malah ditaruh. Saya kadang-kadang bercanda sih, Ibu, Bapak kok nggak kawin lagi, cari istri baru, saya bilang gitu. Karena kan kasihan dia harus diisolasi di kamar belakang. Jadi makanya itu, jadi jangan seperti itulah, rubah mindset. Kalau nggak paham, konsultasi ke kita. Bagaimana cara supaya ini pasien sehat, ya kan? Baik dok, nah ini singkat saja dok. Kira-kira jika pasien ini sudah sembuh dan kambuh kembali, apakah itu akan lebih parah? Ya pasti, karena kan luka akibat kuman Mycobacterium tuberculosis itu meninggalkan bekas di paru-parunya. Kadang-kadang ada kalau kita bahasa kedokteran namanya ada atelektasis, ada fibrosis, ada kavitas, ada destroyed lung, ada kerusakan paru yang parah. Sehingga tiba-tiba terinfeksi lagi, ya kan, ya paru-paru yang tadi belum belum bagus, malah lebih parah, sehingga bisa aja kadang-kadang dia bisa hanya bernafas dengan menggunakan satu paru. Dia tidak bisa menggunakan paru yang sudah rusak tadi itu. Berarti lebih Jadi parah ya? lebih parah lagi. Baik. Makanya tolong seriuslah di fase awal tegak diagnosa, serius pengobatan supaya cukup sehat. Berarti harus semuanya. konsisten dan disiplin ya dok ya. Iya. Mungkin untuk penutup di segmen 2 ini, Dr. Fathia, kira-kira apakah pengobatan TBC pada anak dan orang dewasa ini sama dan bagaimana pencegahan untuk TBC anak? Ya, lebih kurang dia sama-sama menggunakan obat anti tuberkulosis. Ya. Hanya saja pada anak itu untuk etambutol itu tergantung kasus. Tapi itu ada tanda kutip nih, misalnya anaknya di bawah 30 kilo. Ya. Kayak tadi Dr. Hapsah menyatakan semuanya berdasarkan berat badan. Jadi kalau di atas 30 kilo itu sama kayak dewasa, ada juga tabelnya sesuai dengan berat badannya. Kalau misalnya di bawah 30 kilo, itu kita pemakaian etambutol itu tergantung terkonfirmasi bakteriologis atau tidak, atau dia termasuk tuberkulosis yang parah atau tidak. Jadi pada umumnya pada anak itu kan jarang ya. Dia tuh sifat tuberkulosisnya itu sedikit jumlahnya, tapi sudah membuat suatu penyakit. Nah, jadi kalau misalnya TCM atau mantux tadi tes tuberkulin atau fototoraks, terkadang bisa saja dia tidak menunjukkan suatu tuberkulosis, tapi pada anak itu kan ada namanya klinis. Nah, ada namanya TBC klinis. Nah, kalau misalnya hanya TBC klinis tanpa ada terkonfirmasi bakteriologis, itu RHZ saja. Selama 2 bulan. Baik. Nah, tapi nanti selanjutnya RH sama seperti dewasa. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Fathia. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, semakin menarik nih. Seperti pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Kabar Sumatera. Ya, masih di Hotel Grand Mercure Medan, Dr. Fathia. Tadi saya mau bertanya mengenai apakah TBC pada anak ini bisa menular ke orang dewasa dan bagaimana proses penularan? Oke, itu menarik ya, karena memang kayak tadi saya bilang sebelumnya, anak-anak itu kan kuman TBC-nya sedikit dalam tubuhnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia batuk, itu belum tentu kuman TBC-nya itu ada di dahaknya. Tetapi pada beberapa kasus yang misalnya tes cepat molekulernya atau
kita sekarang tahunya itu kalau berdasarkan pemeriksaan gen expert. Nah, itu kalau misalnya didapatkan positif atau terkonfirmasi bakteriologis, berarti dia udah bisa menularkan. Nah, biasanya yang TCM-nya positif itu terutama pada anak-anak usia remaja. Usia remaja itu di atas 10 tahun. Nah, itu udah bisa menularkan pada dewasa. Pada anak yang lebih kecil, itu dia sudah bisa menularkan. Walaupun memang persentasenya masih dalam tahap kontroversi ya, berapa persentasenya itu masih kontroversi. Tetapi kalau sudah ada kuman di dalam dahaknya, droplet itu kan tetap bisa ya terinhalasi oleh siapa saja yang dekat dengan dia. Dan efek itu sama, Dok? Betul, sama. Gitu. Baik, ke Dokter Hapsah, Dokter, apa itu terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT? Bisakah dikonsumsi oleh anak? Dan apakah semua anak wajib meminum TPT? Dan apa dampak di masa depan jika anak tidak mengkonsumsi TPT saat ini? Mungkin bisa disambung juga nanti oleh Dr. Fathia ya. Oke ya, jadi TPT adalah terapi pencegahan tuberkulosis ya. Jadi memang peran tugas TPT ini adalah puskesmas. Karena puskesmas diharapkan bisa lebih dekat ke masyarakat dalam pengobatan TB. Ya kan, kita sebagai dokter di rumah sakit penegakan diagnosa, lalu pengobatannya lalu di puskesmas, lalu puskesmas akan melakukan investigasi kontak. Jadi siapa yang kontak serumah dengan pasien yang kita obati tadi, ya kan? Nanti puskesmas akan melakukan pemberian TPT. Supaya apa tujuan TPT tadi? Satu, mencegah inaktif kuman TB. Jadi sebenarnya TB TPT ini atau kita kadang sebut itu TB laten. TB laten itu seperti gunung es, hanya sedikit terlihat di permukaan, tapi di bawah banyak karena tidak diobati, tidak ada pemberian TPT. Padahal memang siapa sih yang kadang-kadang saya juga berpikir, saya baca-baca jurnal, mungkin nggak ya orang nggak sakit tapi dia kontak serumah dengan positif TBC, dia juga ikut minum obat. Tapi itu perlu sebenarnya supaya tidak jatuh ke TB yang resisten obat, apalagi pada pasien-pasien orang HIV, supaya apa ya mencegah jadi yang TB yang tidak aktif tadi, yang laten tadi menjadi TB aktif. Itu yang takut kita. Tiba-tiba dia saya TB laten misalnya, keluarga saya ada terinfeksi TB, lalu saya tidak mendapatkan TPT, saya kan kontak terus-terusan serumah sama ini, lalu saya pergi keluar-keluar kemanapun saya pergi, jalan-jalan saya suka-suka saya, padahal tiba-tiba imunitas tubuh saya menurun, saya kecapean, saya kelelahan, saya batuk, bisa saja orang yang dekat-dekat keliling saya tuh terinfeksi kuman TBC. Itulah pentingnya pemberian TPT. Jadi memang peran serta dinas kesehatan dalam mengevaluasi puskesmas dalam investigasi kontak ini harus kita kerja, karena kita mau eliminasi TB 2030. Dulu Sumatera Utara punya rencana 2028, walaupun itu hanya harapan kita. Tapi kita yakin bisa untuk membantu program daripada kebijakan dari Presiden kita, Pak Prabowo. Baik, Dr. Fathia, bagi anak sendiri bagaimana? Kalau anak itu juga penting sekali TPT. Kalau pada dewasa tadi Dr. Hapsah bilang mencegah resistensi, kalau pada anak malahan mencegah sakit TBC-nya. Nah, jadi kalau misalnya dia kontak dengan orang dewasa serumah atau yang misalnya dia dititipkan ke tempat kakeknya setiap hari, dititipkan ke PAUD, seperti itu, atau ada supir, ada ART yang selalu pulang hari dengan kontak dewasa TBC ini, si anak haruslah dikasih TPT. Nah, itulah pentingnya investigasi kontak. Itu tidak boleh dilupakan. Baik, nah mengenai TBC pada anak nih, Dok, berapa lama durasinya dan apa efek samping obat yang akan muncul selama pengobatan pada TBC anak? Nah, kalau durasi pengobatan, kalau TBC paru saja kan 6 bulan ya, TBC kelenjar juga 6 bulan. Tapi kayak TBC yang seperti TBC yang parah, seperti meningitis TBC, TBC tulang, itu bisa sampai 12 bulan. Nah, itu durasinya. Nah, efek sampingnya pastilah efek samping obat OAT itu yang paling sering adalah hepatotoksik, kerusakan pada fungsi hati. Namun itu hanya sebagian kecil. Kalaupun terjadi, itu akan di stop dulu obatnya, diperbaiki dulu fungsi hatinya, kemudian perlahan kita berikan lagi obat OAT-nya, gitu, untuk keberhasilan. Baik, Dr. Hapsah. Nah, kira-kira apakah obat TBC ini bisa dikonsumsi dengan makanan? Makanan? Ya, jadi kadang-kadang kan kalau dia memang sebaiknya, karena memang kuman Mycobacterium tuberculosis itu kuman yang sangat bandel dan kuman yang sangat tahan asam,
sehingga memang kita menyarankan pemberian pengobatan dalam kondisi perut kosong. Nah, ya kan kadang-kadang sebelum makan pagi. Tapi kalau saya pribadi, saya menganggap 1 atau 2 jam setelah makan boleh makan. Karena memang takutnya tadi hepatotoksik yang dapat dirasakan pasien karena mual, muntah, efek daripada pengobatan rifampicin, pyrazinamide itu sangat luar biasa ya kan. Jadi saya seperti itu. Saya setelah makan, misalnya makan malam, saya sukanya makan tuh jam 7 malam, lalu di jam 9 malam mulai makan obat. Nah, kan karena memang jumlah obat yang agak lumayan banyak pada fase awal, kita minumnya boleh berjarak 1 obat lalu 5 menit, 10 menit boleh, tapi jangan sampai panjang. Jangan sampai besok paginya, itu nggak boleh. Ya kan, jadi memang harus kondisi perut kosong. Kalau memang kuat bangun tidur langsung klek boleh. Nah, lalu dia sarapan. Tapi kalau saya biasanya malam, saya sukanya malam, jam 7 makan malam, lalu jam 9 dia mengkonsumsi obat. Jedakan aja 5 menit sampai 10 menit lah palingan, karena kan itu mungkin jumlah paling banyak pun 5 tabletnya. Setiap kalau memang berat badannya di atas 60 atau 80, 5 yang harus dia makan dengan paket fixed dose kombinasi atau FDC. Lalu bedakan 10 menit atau 5 menit dari satu obat ke obat yang lainnya. Sehingga mungkin dia selesai di jam 10 ya kan, habis itu dia boleh beristirahat. Baik, jadi tadi berbincang dengan obat ya dok ya. Apa perbedaan antara TBC sensitif obat dengan TBC resisten obat? Oh iya, kalau TB yang sensitif obat itu dia dengan pemeriksaan TCM tadi, dia itu masih sensitif dengan pengobatan yang 4 macam obat atau obat TB biasa kalau kita bilang. Ya kan, tapi kalau sudah jatuh ke resisten obat, dia dengan pemeriksaan TCM tadi sudah terjadi resistensi, sudah terjadi kebal obat. Nah, dia makanya jenis pengobatannya berbeda. Seperti Bipal M atau Bipal. Jadi lebih lebih kuat lagi. Dulu itu pengobatannya 20 bulan sampai 22 bulan. Sekarang sudah semakin maju, WHO menerapkan hanya 6 bulan juga pengobatan, tetapi dengan efek samping yang luar biasa juga. Baik, nah kita udah masuk ke segmen terakhir ini, dok. Saya pertama mungkin ke dokter Hapsa dulu, bagaimana peran dari PDPI Sumut dalam penanggulangan TBC? Iya. PDPI, alhamdulillah kami sudah mendistribusikan dokter spesialis paru sampai ke daerah-daerah, Nias, Pak Barat, semua sudah kita distribusikan supaya mengeliminasilah TB di 2030. Lalu kami jadi perhimpunan juga selalu update ilmu dengan selalu diskusi ya kan, apakah itu per 6 bulan, per setahun atau memang yang global besar secara nasional dan internasional. Dan kita juga sering aktif di pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam melakukan screening TB dengan melakukan fototorak ataukah dengan melakukan pemeriksaan dahak di Belawan ataupun di daerah-daerah yang banyak kasus TB-nya. Lalu kami juga selalu ikut dalam Kopi TB Medan ya kan, dan selalu memberikan edukasi-edukasi kepada sebagai klinisi lah di tempat-tempat praktek masing-masing. Mungkin diharapkan ke depannya PDPI terus diikut sertakan ya kan dalam menekan pemberantasan dan mengeliminasi TB di tahun 2030. Tadi saya lihat dokter nyiapin pantun, mau dibacain? Ada sedikit pantun ya. Sebelum lupa pantun kan, yang sedikit yang untuk ini kan orang Medan ya kan, kita harus berpantun katanya. Main ke Medan Belawan lihat kapal. Cakep ya kan. Angin laut pun datang menyapa. TBC itu bisa sembuh total asal minum obat, jangan lupa. Kan Dokter Fatia mungkin juga sedikit peran dari IDAI bagaimana dokter? Jadi kalau dari IDAI pastinya distribusi seluruh SPA di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang jangkauannya sulit. Kemudian yang pasti terus mengupdate ilmu ya, karena berbagai simposium baik nasional internasional itu semua kami ahli anak itu sangat termotivasi, semangat untuk ikut. Kemudian yang paling penting adalah investigasi kontak. Nah, jadi kami sebagai SPA itu tidak akan pernah malas untuk bertanya-tanya tentang investigasi kontak, karena memang mempengaruhi si kecil ini, ya kan? Si kecil ini kan nanti dia akan besar, mempengaruhi kualitas hidupnya. Kalaupun dia kena TBC ya pengennya yang ringan-ringan aja, yang 6 bulan selesai dan sehat. Kemudian yang pasti ada juga beberapa penelitian ya pasti ya,
dia untuk melihat seberapa banyak insiden, bagaimana tingkat keparahan, keberhasilan, itu aja. Sama yaitu tadi ikut dilibatkanlah di berbagai pemberantasan TBC ini ya Kak ya, pemerintahan, program pemerintahan. Kemudian pantunnya Ada pantun pantunnya panas terik di kota Medan, Cakep. minum es tebu pun jadi kawan. Kalau batuk tak kunjung hilang, periksalah dulu, jangan sok tahan. Oke, luar biasa, kita sudah berakhir ya segmen pembahasan ya. mengenai TBC ini. Dok ya, saya juga punya pantun. Jalan-jalan naik bus AC, Oh iya. AC-nya mati Cakep. jadi kepanasan. Oh, kepanasan. Buat Anda yang curiga ada TBC, segera periksa kesehatan. Oke. Ya, baik, terima kasih pemirsa, sudah berakhir segmen dalam Kabar Sumatera hari ini. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.